Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan guru kita Buya Yahya. Semoga senantiasa panjang umur dalam ketaatan sehat walafiat. Dimudahkan segala hajat beliau, hajat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa terus senantiasa bersama beliau, istiqomah belajar bersama beliau sehingga kita nanti juga bisa bersama beliau dan tentunya bersama Rasulullah SAW di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, kami cintai, kami muliakan Ustaz Muhammad Rosyad, yang mudah-mudahan Allah juga senantiasa menjaga beliau panjang umur dalam ketaatan. Allah mudahkan urusan-urusan beliau, hajat-hajat beliau tentunya. Dan yang pastinya yang kami cintai juga sahabat wakaf semuanya dari keluarga besar Media Center Al-Bahjah, yang insya Allah kita semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan juga kita terus melakukan kebaikan di hari-hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana tadi yang kami sampaikan, ini adalah pertemuan kedua kita pasca libur Ramadan dan juga Syawal. Mudah-mudahan kita masih tetap diberikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu agar tentunya bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah khususnya, dan tentunya memperbaiki hubungan kita juga dengan sesama manusia. Baik, insya Allah malam hari ini kita akan belajar kembali seputar silsilah fikih praktis ya. Masih pembahasan tadi disampaikan oleh Ustaz adalah tentang bagaimana tentang sunnah-sunnah sebelum sholat ya. Insya Allah. Baik, tanpa berlama-lama mungkin kita akan langsung saja persilahkan Ustaz Muhammad Rosyad untuk menyampaikan kajiannya. Kepada beliau dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'siyatika. Allahumma alif baina qulubina wahdina subulas salam. Allahumma ya rabbana rizukna taubatan qoblal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Yang kita hormati guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga, yang kami hormati para pengurus, para panitia wakaf Media Center Al-Bahjah TV, dan yang kami muliakan keluarga besar perindu kemuliaan wakaf Media Center Al-Bahjah. Mari bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu di media online ini. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan bicara fikih, namun kami yang mungkin baru dan seterusnya kita bersilaturahmi dulu melalui media online ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita sarana saling kenal mengenal karena Allah. Pertemuan apapun harus dibangun karena Allah. Kalau kita kenal silaturahmi itu tazawaru tahabu. Kata Nabi itu salinglah kunjung mengunjungi, ternyata tujuannya adalah tahabu, agar saling mencintai. Tahadu tahabu, salinglah memberi, ternyata itu bukan tujuan memberi itu, tapi tujuannya adalah tahabu, agar saling mencintai. Jadi di saat kita memberi, kita itu pengennya itu adalah agar orang itu terbangun saling mencintai karena Allah. Di saat kita berkunjung dari rumah ke rumah, itu tujuannya adalah agar bangun saling mencintai karena Allah. Sehingga kunjungan itu akan ada maknanya di saat
dia itu dibarengi dengan yang namanya silaturahmi batin. Sehingga kata guru kami itu, kata guru kita semua Buya, silaturahmi itu ada dua. Yang pertama silaturahmi jasad, yang kedua silaturahmi batin. Silaturahmi jasad itu bertemunya jasad, tapi itu sebuah sarana. Apakah itu yang namanya silaturahmi? Ternyata kata Nabi, laisal wasil bil mukafi. Silaturahmi itu bukan membalas kebaikan seseorang, tapi silaturahmi itu adalah bagaimana di saat dia disakiti, dia menyambungnya kembali. Dizolimi, dia tidak membalas kezolimannya, tapi malah dia membaiki orang yang zolim kepadanya. Maka bulan Ramadan adalah bagaimana kita memperbaiki urusan dengan Allah. Maka di bulan Syawal sempurnakan bagaimana kita memperbaiki urusan dengan sesama kita. Keseimbanganlah yang perlu kita bangun. Kalau kita bicara orang takwa itu, hakikatnya orang takwa itu tersimpulan dalam dua makna. Yang pertama baik kepada Allah, yang kedua baik kepada sesamanya. Jadi kalau ada orang pengen jadi orang takwa itu, caranya gampang. Satu, urusan kepada Allah, sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu, itu urusan dengan Allah. Yang kedua adalah bagaimana urusan dengan sesamanya. Orang tua, saudara, tetangga, anak, istri, suami, dan seterusnya. Urusan dengan sesama. Itulah orang takwa yang sesungguhnya. Jadi mari di bulan Dzulqa'dah ini ya, kita sudah masuk Dzulqa'dah ini, kita sempurnakan urusan kita dengan sesama kita agar kita menjadi minal aidina, orang yang kembali kepada Allah dengan pengampunan, wal faizina, dan beruntung dengan pahala yang berlipat ganda. Baik ya, ini mukadimah yang bisa kami hadirkan. Intinya kami yang kurang lebih 10 bulan terakhir berbicara dengan antum semuanya, maka kami mohon maaf mungkin dan pastinya kami banyak salah, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dibangun karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti kalau pertemuan dibangun karena cinta karena Allah, maka yang terjadi adalah bagaimana dia itu saling tolong menolong di akhirat nanti. Sebab Buya sering ngomong, ada satu riwayat bahwasanya di akhirat nanti itu orang pada mencari sahabatnya. Tiba-tiba sang sahabatnya itu tidak menemukan sahabatnya di surga. Lalu sahabat ini bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, adakah sahabatku yang bernama Fulan?" Dijawab oleh seorang sahabat ini, "Enggak ada sahabatmu yang bernama Fulan." Di mana dia? Dia ada di neraka. Lalu sahabat ini meminta, "Wahai malaikat, tolong mintakan kepada Allah agar sahabatku yang satu ini diangkat ke surga. Sebab aku pernah bertemu sesaat karena Allah angkat ke surga." Akhirnya benar, sang ahli neraka ini diangkat ke surga oleh sahabatnya. Tiba-tiba ahli neraka itu pada kaget, apakah dia punya amalan anak soleh apa gitu atau amalan apa, ternyata nggak punya. Dia cuma pernah bertemu sesaat karena Allah, lalu dijadikan dia itu sebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bangun persahabatan kita antar Wakaf Media Center ini adalah persahabatan yang dibangun karena Allah. Sehingga Buya itu selalu memanjatkan doa yang dibutuhkan untuk orang yang berdema dengan sebuah lembaga itu adalah doanya, ya Allah berikan ketulusan, jangan sampai yang dilakukan itu tidak bisa dilihat kelak di akhirat nanti. Itulah doa yang sering Buya hadirkan untuk para orang-orang yang berjuang bersama beliau. Maka mari siapapun orang yang sudah berbuat baik kepada kita, kita ingatkan, kita ingat-ingat kebaikannya agar bisa membalasnya, dan kita doakan mudah-mudahan perjuangannya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang dilakukan bisa dilihat kelak di akhirat nanti. Baik, kita bicara masalah sunnah sebelum sholat. Sunnah sebelum sholat itu banyak. Akan tetapi yang kami hadirkan, yang kami dapatkan ketika belajar bersama guru kami Buya, sunnah sebelum sholat itu kita sudah bicara masalah yang namanya azan. Azan sudah kita bahas, kemudian iqomat sudah kita bahas. Maka pada kesempatan malam hari ini
kita akan bicara masalah yang namanya sutroh. Nah, kita bicara yang namanya sutroh. Jadi kesunahan sebelum sholat itu yang akan kita pelajari pada saat ini adalah sutroh. Sutroh itu apa sih Ustadz? Sutroh itu adalah sesuatu yang dijadikan tanda dan pembatas di saat sholat agar tidak ada orang yang melewati tempat sujud. Jadi sutroh itu kata kuncinya itu sesuatu yang dijadikan tanda. Jadi ada tandanya bahwasanya dia itu sedang sholat. Jadi tanda pembatas di saat sholat agar tidak ada orang yang melewati tempat sujud. Hukumnya apa Ustadz? Hukumnya sunnah. Jika sholatnya berjamaah, maka nanti yang dijadiin sutroh, yang harus sunnah pakai sutroh itu imamnya. Jadi kalau lagi sholatnya berjamaah, yang sunnah pakai sutroh itu bukan makmum, tapi imamnya. Kalau sholatnya sendirian, maka nanti sutroh itu masing-masing. Ini bukan berlaku hanya sholat wajib saja ya, termasuk sholat sunnah. Usahakan sholat sunnah itu pakai sutroh. Jangan sampai sholat sunnah itu nggak pakai sutroh. Tanda dia berilmu itu kalau sholat itu salah satunya adalah mengamalkan yang namanya sutroh. Kemudian syarat sutroh itu yang pertama, tinggi sutroh itu kurang lebih 2/3 zero. Jadi kurang lebih tingginya itu 30 cm. Nah, biasanya di masjid-masjid itu ada. Yang kedua, jarak antara sutroh dengan jarak antara kaki orang yang sholat dengan sutroh itu tidak lebih dari 3 zero. 3 zero itu kalau satu zeronya 45 cm, berarti 45 cm kali 3 kurang lebih 135. Jadi jangan sampai jarak 2 meter sutroh, termasuk kayak mihrab di masjid-masjid itu kan adanya sajadah. Tapi sajadah itu sutroh itu ala tartib bukan ala ikhtiar. Kalau ala ikhtiar itu boleh milih. Tapi kalau sutroh itu di mihrab-mihrab itu sajadahnya dipasang, sutrohnya itu tembok. Padahal antara kaki dengan tembok masjid itu akhir daripada mihrab itu kurang lebih 3 meteran. Maka itu tidak mewakili yang namanya sutroh. Seperti itu. Kemudian sutroh itu ada tingkatannya. Yang pertama sutroh itu tembok, tiang, orang yang sholat, orang yang duduk atau satir. Nah, itu yang pertama. Jadi usahakan kalau bisa sutroh itu tembok, tiang, orang yang sholat, orang yang duduk, kemudian satir. Nah, ini yang pertama, kalau bisa. Kalau sahabat Nabi itu, mereka itu kalau mau sholat itu nanti ada riwayat kami sebutkan, itu mereka itu mencari tiang-tiang. Kalau nggak ada Ustadz, gimana Ustadz? Kalau nggak ada berarti menancapkan tongkat. Kalau nggak ada, berarti yang ketiga menggelar sajadah. Kalau nggak ada, berarti membuat garis yang berpijak memanjang ke arah kiblat. Hingga sepanjang yang bisa digunakan untuk sujud tidak lebih dari 3 ziro. Jadi usahakan kalau bisa yang pertama, kalau nggak bisa yang kedua, kalau nggak bisa yang ketiga, kalau yang nggak bisa yang keempat. Kemudian di saat ada orang sudah memasang sutroh, nih, kalau ada orang sudah memasang sutroh, maka nanti orang itu haram lewat. Jadi haram lewat di depan orang yang sholat dengan syarat satu, orangnya sudah masang sutroh. Nah, ulang ya. Jadi orang yang sholat itu haram orang yang sholat. Kemudian dia sudah masang sutroh. Lewat di depan orang yang sholat itu hukumnya haram. Tapi syaratnya satu, adanya sutroh yang memenuhi syarat. Mohon maaf, saya ulang ya.
Sutra itu hukumnya sunnah ya, saya ulangi. Sutra itu hukumnya sunnah. Tadi saya ulangi, syarat sahnya itu tingginya kurang lebih 30 cm. Jarak antara kaki orang yang sholat dengan sutra itu tidak lebih dari 3 diro, yaitu 135 cm. Nah, kemudian sunnah kalau sudah sholat masang sutra. Sunnah orang yang sholat itu menolaknya orang yang lewat. Jadi gini, jadi kalau udah Allahu Akbar. Nah, nanti kalau ada yang lewat di depan orang yang sholat, nanti sunnahnya gini, straight, tangannya maju. Gak boleh ngomong, kalau ngomong nanti batal. Tapi sunnahnya gini, gak usah ngomong, gitu ya, langsung aja. Seperti itu ya. Jadi sunnah menolak itu syaratnya, satu, sudah masang sutra yang memenuhi syarat. Yang kedua, yang lewat bukan anak kecil atau orang gila. Kalau orang gila mah nggak apa-apa lewat. Kalau anak kecil nggak apa-apa. Yang ketiga, yang lewat bukan orang yang udur, seperti orang yang batal wudunya. Misalkan barisan depan tiba-tiba batal wudu, ya nggak boleh terusin sholatnya. Kan termasuk kesunahan. Kalau ada orang mau batal wudu itu ngasih isyarat pakai gini, ambil keluar. Nah, termasuk kita kalau lagi sholat, usahakan pakai sutra, termasuk sholat sunnah ya. Sholat sunnah ya, qobliyah, ba'diyah, duha, termasuk ibu-ibu. Kalau bepergian kemanapun, termasuk mau sholat di rest area, usahakan kalau sholat itu, barang-barang bawaannya itu dijadiin sutra, jadiin pembatas. Jangan taruh di belakang. Di lemari mukena, dia pakai mukena, tasnya ditaruh di belakang, akhirnya ketinggalan. Akhirnya dia ketika sholat itu mikirin, di tas saya ada HP, di tas saya ada jam, di tas saya ada macam-macam lah. Gimana nih Ustadz? Bawa tasnya taruh di depan, itu hukumnya sunnah. Ya, jadiin sutra. Bahkan dalam riwayat itu Masya Allah ya, begitu pentingnya sutra itu, para sahabat Nabi itu kalau ada yang lewat tuh fal yuqatilhu fa innama huwa syaiton, kata Nabi. Kalau ada orang yang lewat, tolak dia dengan keras karena dia adalah setan, kata Nabi. Jadi begitu pentingnya kita untuk mengamalkan yang namanya sutroh. Bahkan dalam riwayat itu, haddatsana Abu Saleh As-Saman qala ra'aitu Aba Sa'id Al-Khudri. Abu Saleh berkata, pada hari Jumat aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri. Yusalli fi yaumi Jum'atin yusalli ila syai' yasturu minan nas. Abu Sa'id Al-Khudri itu kalau sholat itu menghadap sesuatu yang membatasi dari orang-orang yang lewat. Kemudian fa'arada sabun min bani Abi Mu'id ayyakh tazabaina yadayhi, pada Pak Abu Sa'id fi sadrihi fanadra syabun lam yajid masagon ila baina yadayhi fa'ada liyajtaza fadafahu Abu Sa'id asadda min ula fanana min Abi Sa'id. Nah, bahasanya Abu Saleh itu, saya ulangi ya, Abu Saleh itu berkata, pada hari Jumat aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri sholat menghadap sesuatu yang membatasi dari orang-orang yang lewat. Kemudian ada seorang pemuda dari Bani Abu Mu'id hendak lewat di depannya. Maka Abu Sa'id itu menghalangi pemuda itu dengan menahan dadanya. Kemudian pemuda itu mencari jalan tapi tidak ada kecuali di depan Abu Sa'id. Maka pemuda itu mengulanginya lagi untuk lewat. Abu Sa'id kembali menghadangnya lebih keras dari yang pertama. Jadi kalau dihalangi. Kemudian pemuda itu pergi meninggalkan Abu Sa'id dan menemui Marwan. Kemudian pemuda itu mengatakan kepada Marwan tentang apa yang dilakukan Abu Sa'id kepadanya. Kemudian Abu Sa'id masuk. Marwan pun bertanya,
apa yang kau lakukan wahai Abu Sa'id? Katanya. Tadi itu kok kenapa sih ngalang-ngalangi orang yang lewat? Kok kan lagi sholat? Kata Abu Sa'id menjawab, aku pernah itu kan. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yastruhu minan nas, fa arada ahadun ayataza baina yadayhi falyadfa, fa in aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan." Aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seorang dari kalian menghadap sesuatu yang batasinya dari orang yang berlalu, kemudian ada sesuatu yang hendak lewat di hadapannya, maka hendaknya dicegah. Falyadfahu fa in aba. Jika dia tidak mau, maka tolaklah dengan keras. Karena dia adalah setan. Tapi dari hadis ini dijelaskan oleh para ulama tetap hukumnya adalah sunnah, seperti itu ya. Jadi perbuatannya perbuatan setan. Tapi jangan sampai kita itu ya berarti kita berusaha, Ustaz, ya nggak berusaha tetap mengamalkan. Jadi orang baik itu kalau dengar kesunahan dia rindu untuk mengamalkannya. Ya, itu yang pertama, usahakan. Sholat tolong ya para jamaah semuanya, para pecinta kemuliaan, para perindu ridha Allah, para perindu kebaikan. Kalau sholat usahakan pakai sutroh ya, jangan sampai nggak pakai sutroh nih. Dimanapun kalian berada, termasuk ajarkan kepada yang di kiri kanan, yang bersama kita, yang di kiri kanan kita, yang bersama kita, ingatkan pakai sutroh. Kalau di Al-Bajamah, kalau ada santri gak pakai sutroh itu dimarahin terus sama Buya. Ente buat apa belajar kok lama-lama sholat sunnah nggak pakai sutroh? Sutroh itu alat tartib. Kalau bisa yang tinggi dulu. Kalau nggak bisa baru ke marhala yang selanjutnya, ke tingkatan yang selanjutnya. Itu yang masalah sutroh ya. Tolong perhatiin. Kemudian yang kedua, yang termasuk sunnah sebelum sholat adalah yaitu meluruskan dan merapatkan barisan. Jadi meluruskan dan merapatkan barisan itu termasuk kesunahan. Adapun imam, sunnahnya ngapain Ustadz? Imam itu sunnahnya itu mengomandoi. Jadi imam itu sebelum sholat, setelah qad qamatis sholat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, imam tuh jangan takbir langsung. Setelah masang sutroh, imam jangan langsung takbir. Tapi dia nengok ke belakang makmumnya, kira-kira barisannya sudah rapih apa belum? Sudah lurus apa belum? Kalau belum, ya rapikan dulu. Bahkan disunahkan an Anas anin Nabi, dari Sayyidina Anas anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sawu sufakum fa inna tasyata safi min tamami salat, muttafaqun alaih. Imam Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, luruskan. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, sawu, luruskan, sufufakum, barisan kalian. Fa inna taswiyata sofi min tamami sholat, karena meluruskan, sebab meluruskan barisan termasuk kesempurnaan sholat. Dalam riwayat, fa inna taswiyata sufuf min iqamati sholat. Meluruskan barisan itu bagian dari menegakkan sholat. Jadi setelah tadi saya tekankan bicara sutroh, maka kita harus rapat barisannya. Sami'tu Nu'man bin Bashir yaqul, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tasawwunna sufufakum aw yukhalifannallahu baina wujuhikum. Aku mendengar Nu'man bin Bashir berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, luruskan barisan kalian. Nih, yang ancamannya luar biasa. Luruskan barisan kalian. Kalau nggak lurus, kata Nabi, kalau tidak lurus, Allah akan menjadikan kalian saling berpaling wajah karena berselisih. Jadi
terjadi perpecoksokan. Nah, bagaimana Ustadz barisan harus rapat dulu? Barisan itu dimulai dari mana Ustadz? Barisan itu dimulainya dari mana secara prakteknya? Barisan itu dimulai dari tengah. Nah, imam itu usahakan posisinya tengah, habis tengah itu kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi usahakan tengah, kanan. Jadi kanan. Nanti yang jadi patokan itu kalau kaki kan nggak bisa gini ya, nggak bisa gini lurus. Bisa aja kaki itu gini, tapi kalau gini kan makruh. Tapi kalau bisa sholat itu jangan kayak jaga gawang lebar banget, jangan juga terlalu gini kayak pas kibra. Kalau pas kibra gini kan goyang nanti makruh. Tapi usahakan segini, kira-kira sejengkal. Setelah jarak sejengkal baru nanti gini sholat. Setelah sholat gini nanti yang jadi barisan itu ini usahain pundak. Ininya nih. Usahakan ininya tuh lurus, nempel. Ya. Termasuk kalau bawa sajadah. Usahakan kalau bawa sajadah itu kasih kesempatan yang namanya tetangga itu untuk ikut yang namanya sholat menginjak sajadah. Jangan sampai sajadahnya ukurannya 100, lebarnya 100 cm, sementara buat kaki dianya itu karena orangnya nggak gemuk, mohon maaf, cukup dengan yang namanya 50. Ya udah 50-nya kasih ke tetangga, nggak apa-apa injek gitu kan. Injek aja itu kan, nggak apa-apa diinjek. Jadi usahakan seperti itu ya. Seperti itu tolong diperhatikan ya. Jika datang maunya. Kemudian kalau barisan pertamanya sudah lurus, Ustadz gimana nih Ustadz? Barisan pertama sudah lurus, maka lanjut barisan yang kedua, maka berdiri di samping kiri imam, kemudian makmum mundur. Nah, gini ya, saya jelasin dulu. Kalau barisan pertamanya sudah penuh, kemudian dia itu gak boleh di belakang sendirian. Nih, ini udah penuh nih, set penuh. Nah di sini sendirian itu gak boleh, hukumnya makruh. Kemakruhan ini menghilangkan pahalanya berjamaah. Maka gimana nih Ustadz kalau udah kayak gini? Kalau udah kayak ini, seret dia sholat sendirian, habis itu dia maju ke depan, ngasih isyarat. Ini mundur ke belakang. Mundur, temenin. Nah, kecuali kalau ada temennya gimana saja, ini gak usah mundur, gak usah udah takbir udah berdua nengok ini, gak usah. Jadi di sini tengah, kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai full. Bahkan di sini dituliskan oleh guru kita semua Buya, jika datang makmum yang kedua maka dia berdiri di samping kiri imam, kemudian kedua makmum mundur membuat barisan di belakang imam atau maju ke depan kalau makmumnya merapatkan barisan. Nah, seperti itu ya. Jadi usahain dua sunnah ini, tolong siapapun di antara kita usahakan mengamalkannya, jangan sampai enggak mengamalkannya karena ini kesunahan yang sering dilupakan. Ini saja, wallahu alam bishawab. Baik, alhamdulillah kita dapat ilmu baru malam hari ini perihal sutroh. Memang namanya sutroh ini mungkin bagi sebagian orang itu masih sangat sangat langka gitu, karena kita jarang sekali mendapati di surau-surau atau masjid-masjid, terutama di ini, jarang sekali menyediakan sutroh. Baik sahabat semuanya, alhamdulillah ya, semoga bermanfaat ilmu yang kita dapatkan malam hari ini. Kami langsung saja buka pertanyaan. Kemarin sudah banyak sekali Ustadz pertanyaan yang masuk. Kita akan angkat beberapa pertanyaan malam hari ini. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selama ini dalam sholat membaca surat Al-Fatihah hanya di rakaat pertama saja. Rakaat selebihnya sampai selesai hanya membaca bismillah. Apakah sholatnya perlu diulang, Ustaz? Kemudian pertanyaan kedua, ini satu penanya 3 pertanyaan ya maksudnya.
Kemudian, jika seorang punya hutang sholat di masa lalu, sedang saat ini ia sedang musafir, apakah boleh hutang sholatnya dijamak qashar, seperti sholat yang bukan qadha? Kemudian, orang yang merintih ketika sholat karena ada bagian yang sakit pada dirinya, apakah sholatnya itu perlu diulang, Ustaz? Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama terkait masalah Fatihah ya. Jadi rukun qauli itu kan ada yang namanya ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua al-Fatihah, yang ketiga tahiyatul akhir, yang keempat sholawat kepada Nabi Muhammad, dan yang kelima adalah salam. Nah, bagaimana hukum baca Al-Fatihah? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hukum membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib di setiap rokaat, di dalam sholat fardu, sholat sunnah, jadi imam, jadi makmum, sholat sendirian, kecuali makmum masbuk. Kalau makmumnya makmum masbuk, maka nanti dia tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Makanya kalau ada orang sholatnya nggak baca Fatihah, berarti sholat yang dia lakukan itu sholatnya tidak sah. Karena membaca Al-Fatihah hukumnya wajib, seperti itu ya. Jadi bagaimana dengan sholatnya Ustadz? Sholatnya tetap dia itu wajib untuk mengulangnya. Kenapa? Karena dia itu sholatnya tidak memenuhi rukun-rukunnya. Rukun-rukun itu gambarannya kayak tiang. Sebuah bangunan yang megah kalau nggak ada tiangnya tidak akan bisa berdiri. Begitupun sholat kalau tidak ada rukunnya, maka sholat itu tidak dilaksanakan karena tidak memenuhi rukun-rukunnya. Tapi kami ulangi ya, saya yang melakukannya saya tidak tahu Ustadz. Bagaimana saya mengkodonya Ustadz? Kalau masalah mengkodo sholat karena ketidaktahuan, maka mengkodenya itu dicicil saja, tidak usah harus dengar kayak gini langsung dia mengkodonya 24 jam tanpa urusan dengan istrinya, tanpa urusan dengan anaknya, tanpa urusan dengan cari nafkahnya, tinggal nanti sholat duhur, sholat kodok, sholat duhur, sholat kodok. Tapi saya lupa nih Ustadz, termasuk pertanyaan saya lupa nih, ya untuk menghilangkan keraguan-raguan lebih baik pakai catatan perkiraan berapa. Kalau lebih berarti jatuh sunnah. Kalau kurang dia sudah berikhtiar, dia sudah berusaha kira-kira ini keluar dari sebuah kerugian apa enggak. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian ini pertanyaan yang ketiga Ustaz. Tadi belum sempat terjawab sepertinya ya. Mana? Tentang orang merintih ketika sholat Ustaz. Baik. Membatalkan sholat itu kan banyak. Termasuk salah satu yang membatalkan sholat itu adalah berbicara. Ya, saya ulangi ya. Termasuk salah satu yang membatalkan sholat adalah berbicara. Berbicara itu kan ada macam-macamnya. Yang pertama mengucapkan dengan sengaja 2 huruf walaupun tidak dipahami maka batal. 1 huruf bisa dipahami batal. Ini kan gambarannya hampir nggak ada. Hampir ada sih, ada bukan nggak ada. Kayak ki, karo dan seterusnya. Kemudian kalau lupa nggak sengaja berarti nggak batal, syaratnya tidak lebih dari 6 kalimat. Kalau menggunakan domir khitab, domir ka, saya ulangi ini ada tambahannya, maka nanti dia itu nggak batal asal untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau dehem, dikatakan oleh para ulama kalau dehem itu termasuk yang disengaja, kalau ada hajat berarti nggak batal. Kalau tidak ada hajat berarti batal. Berdoa dengan bahasa Arab, saya ulangi, berdoa dengan bahasa Arab ini ada khilaf para ulama. Pendapat kuat mengatakan bahwasanya
batal, tapi pendapat kuat kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya istilah ilmu fikih kalam ajnabi tidak hubungnya, artinya dalam bahasa Arab dianggap batal. Tapi pendapat lemah mengatakan batal. Nah, kalau merintih itu kembali. Kira-kira kalau dia merintih ada suatu keluar suara yang kira-kira ada maknanya apa enggak? Kalau merintih, berarti itu ada batal. Tapi merintih itu kan enggak ada suara yang keluar, maka itu tidak membatalkan sholat. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Di kolom chat juga banyak sekali pertanyaan seputar sholat ini sepertinya. Tapi kita tetap akan angkat dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nah, kali ini pertanyaannya seputar daging, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita membeli dan makan daging ayam atau sapi dari pasar yang kita tidak tahu pasti cara penyembelihannya sesuai syariat Islam atau tidak? Masalah penyembelihan di negara kaum muslimin, kita itu tidak perlu meneliti kira-kira ini sudah disembelih dengan syariat apa enggak. Karena kami husnudzon bahwasanya sembelihan yang dilakukan di pasar-pasar di mayoritas kaum muslimin itu umumnya mereka itu sudah melakukan penyembelihan dengan penyembelihan yang memenuhi syarat. Artinya apa? Kita tidak perlu bertanya. Bahkan nggak boleh nanya, ini bagaimana uangnya? Itu menyinggung. Justru beli di pasar, husnudzon orangnya orang yang melakukan syariat di dalam penyembelihan. Tapi ingat, di saat kita pengen membeli sesuatu makanan di pasar manapun atau di tempat manapun, usahakan kalau laki-laki, usahakan kalau memilih pembeli, usahakan laki-laki itu orang yang menjualnya itu orang yang pakai kerudung. Kenapa? Karena kita tidak melihat auratnya. Kalau dianya nggak pakai kerudung, nggak ada lagi. Ya udah yang beli biarkan istri saya, kitanya nggak lihat. Itu kan sesama perempuan seperti itu. Itu yang paling terpenting. Kalaupun masalah penyembelihan, tetap kita tidak perlu menanyakan apakah itu sudah sempurna apa enggak. Husnudzon, sudah memenuhi syarat. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Ustaz, bagaimana hukumnya berobat ke rumah sakit dengan memakai jasa calo agar kita dapat nomor antrian awal? Tapi pembayaran calonnya itu seikhlas ya Ustaz, tidak ditetapkan jumlah bayarannya. Dalam bertransaksi itu ada istilah yang namanya istilah suap ya. Kalau suap itu mengambil hak kita. Kalau suap itu membayar yang bukan hak kita, lalu karena kita bayar akhirnya hak kita kembali, hak kita itu kita tuh bukan haknya tapi kita mendapatkannya, itu nggak boleh. Termasuk dalam urusan seperti itu sebenarnya kalau memang kita bukan hak untuk mendapatkan antrian, kalau kita mendapatkan antrian maka itu tidak diperkenankan. Cuma kami husnudzon yang sakit ini kan dia itu karena mungkin sibuk dalam urusan rumah tangganya, kemudian dia itu tolong ngambilkan antrian, dia yang antri. Di saat berobat itu dia biar cepat segala urusannya, dan itu namanya dalam istilah jasa. Maka kalau dalam hal seperti itu diperkenankan. Kenapa? Karena dia jasa. Dia itu tetap mengambil haknya, cuma melalui pelantara, dan itu pun tidak ada targetnya. Berapanya. Jadi istilahnya dalam dunia transaksi itu ada yang namanya istilah jasa. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ke pertanyaan ke-1, 2, 3, berikutnya keempat. Ustaz, apakah najis bisa disucikan dengan memakai bantuan angin dan atau cahaya matahari tanpa harus menggunakan air jika dalam kondisi yang sangat susah untuk mendapatkan air?
Baik. Sepengetahuan kami di dalam belajar mazhab Imam Syafi'i, air hanya yang bisa mensucikan najis hanyalah air. Adapun angin sama matahari, sepengetahuan kami dalam mazhab Syafi'i tidak diperkenankan. Bagaimana sholatnya Ustadz? Sementara saya di padang pasir, kemudian dan seterusnya. Maka ada penjelasan oleh para ulama, segala sholat yang tidak terpenuhi syaratnya karena udzur, maka sholatnya wajib diulang kecuali karena menutup aurat. Jadi sholat saja, habis itu nanti di saat tidak ada udzur, dia mengulangnya kembali seperti itu. Jadi dia mengulangnya kembali agar dia itu laporan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini ada yang ternyata tidak berangkat untuk pergi haji dikarenakan kuota hajinya terbatas dan juga umur yang sudah melebihi usia 65 tahun. Kemudian pertanyaannya, bagaimana menyikapinya apabila kita tidak jadi berangkat haji, Ustaz? Haji itu adalah sebuah kewajiban bagi orang yang mampu. Di saat ada orang mencari rezeki itu tidak diwajibkan untuk menabung orang untuk bagaimana dia itu mengumpulkan duit untuk ibadah haji. Akan tetapi kewajiban haji itu kewajiban yang bentuknya itu tarohi. Artinya apa? Tidak harus segera untuk haji. Punya duit sekarang, dia itu langsung haji tahun itu juga tidak. Yang penting dia sudah berazam, dia pengen menunaikan ibadah haji, maka nggak apa-apa dia itu ibadah haji, kemudian dia menundanya nanti. Termasuk menyikapi sikap pemerintah dengan kebijakan yang husnudon kami, itu untuk kebaikan masyarakatnya, maka bagaimana sikap kita dengan ibadah haji sementara saya sudah wajib, yang penting saya sudah daftar, kemudian tiba-tiba dia itu lama dan seterusnya banyak kebijakan, ya nggak apa-apa, nunggu. Dan husnudon bangun. Husnudon, Allah akan memanjangkan umurnya sehingga dia bisa berangkat haji pada waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang terbaik. Nunggunya lama Ustaz, gak kayak di negara-negara lain, nggak apa-apa. Kata guru kami, udah gak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Pengennya umroh dulu. Dan haji itu kewajibannya seumur hidup sekali, bukan setiap tahun. Jadi kewajiban haji itu seumur hidup sekali. Dan mudah-mudahan semua yang mendengar suara ini, yang hadir di acara ini, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk haji. Dan mudah-mudahan yang mau berangkat haji, hajinya haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Amin, ya kita aminkan, dan tidak semuanya yang belum pernah berangkat bisa berangkat ke tanah suci. Baik. Ke pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika dalam sholat bagian bawah dagu kan harus ditutup ya, mungkin sini ya. Jika di luar sholat ketika memakai kerudung, di salah satu bagian bawah dagu itu terlihat, jadi kerudungnya itu tidak sampai dagu. Kemudian bagaimana hukum membakar pakaian yang sudah tidak layak pakai? Apakah benar dan dapat mengakibatkan kulit melepuh jika dibakar? Insyaallah. Baik, masalah auratnya ketika sholat ya. Jadi dibahas oleh para ulama bahwasanya salah satu syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat. Aurat itu ada tiga. Yang pertama aurat satir, yang kedua adalah aurat nazar, yang ketiga adalah aurat di dalam sholat. Aurat di dalam sholat, nih, aurat di dalam sholat kalau laki-laki itu antara pusar sampai dengan lutut. Kalau perempuan sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, bagian luar dan bagian dalam. Nah, memang nanti ada
khilaf para ulama antara ini dagu. Ada yang mengatakan ini nih aurat nih. Berarti nanti dagunya itu jangan sampai kelihatan. Tapi ada khilaf antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i mengatakan nggak masalah, apalagi kalau yang sudah sepuh tuh. Yang sudah sepuh kan kadang-kadang susah untuk merapalkan mukenanya. Itu kan kalau gini kan biasanya dikesinikan. Kadang-kadang ini kelihatan. Ya sudah ikut pendapat Imam Malik ya. Imam Malik mengatakan tidak dipermasalahkan. Tapi sebisa mungkin kalau dalam mazhab Syafi'i diginikan. Ya, seperti itu. Kemudian masalah membakar pakaian apakah akan menjadikan kulitnya melepuh? Ya enggak. Kulitnya melepuh mah kalau kena air panas itu baru kulitnya melepuh. Tapi kalau masalah membakar pakaian, khususnya pakaian yang mungkin mohon maaf banyak jendelanya, dipakainya untuk keluar, ya jangan dikasihkan ke orang, justru dijadiin lap atau dibakar. Jadi misalkan ada orang hijrah, dia punya pakaian yang nggak benar dulunya, lalu dia sodakokan, jangan, justru itu akan menambah kemaksiatan. Lebih baik bakar atau jadiin lap atau jadiin sarung bantal. Tidak akan melepuh kalau dipun dibakar seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Masya Allah ya. Kalau dibakarnya pas lagi dipakai mungkin bisa melepuh ya Ustadz ya. Betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bolehkah menikahi saudara yang mana dia adalah anak dari adik kandung kakek saya? Saya juga memanggil orang tua dia itu dengan sebutan kakek. Nah, jadi mungkin kayak paman jauh, Ustaz. Kayak paman jauh. Oh, berarti kayak model sepupu ya? Bukan, Jadi, Ustaz. Jadi kayak model paman. Jadi dia tuh punya kakek, kakeknya tuh punya adik, adik kakeknya itu punya anak. Jadi kayak paman jauh. belum kebayang nih. Nanti aja dulu Kang, yang ini tunda aja dulu atau nanti ke Habib Hisham. Karena kalau gini, kalau memang dia sepupu itu kan berarti anak dari paman itu masih paman. diperkenankan. Kalau anak dari sepupu masih diperkenankan, itu kan kalau keponakan baru yang nggak boleh tuh, keponakan anaknya saudara kita itu nggak boleh. Tapi kalau sepupu itu diperkenankan, karena jangan sampai nikah dengan yang namanya mahram. Untuk pertanyaan ini nanti saya pending dulu, nanti saya tanyakan kepada guru saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ini. Oh, ya, baik. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya sholat di kandang? Di kandang. Keadaan meyakinkan bersih, dikarenakan pekerjaan dan lokasi. Kemudian musola atau masjid juga jauh dari tempat kerja, mohon pencerahannya. Jadi mungkin sholat seperti di kandang ayam atau kandang sapi, di lingkungannya. Tapi dia yakin itu tempatnya bersih. Termasuk ini yang bertanya hebat, karena apa? Karena dia rindu dengan sebuah kemuliaan. Di saat dia bekerja, dia masih menyempatkan waktunya untuk sholat. Ini sebuah kemuliaan, makanya di saat seperti itu, dia sholat di tempat yang dia bekerja, di kandang, dan dia meyakini tempat yang dia lakukan adalah suci, tidak ada najis, dan seterusnya, maka nggak apa-apa sholatnya seperti itu. Bahkan di kamar mandi pun hukumnya makruh kan, akan tetapi kemakruhan ini kan akan hilang karena dalam keadaan darurat. Kalau bicara masalah sholatnya tetap sah dengan syarat memenuhi syarat-syaratnya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya menggauli istri di kamar mandi tetapi tidak ada klosetnya atau tidak ada toiletnya? Gini ya. Di dalam urusan hubungan suami istri, usahakan memenuhi adab-adabnya di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun, bahkan tidak diceritakan kepada siapapun. Kemudian usahakan dalam keadaan
memakai penutup, gitu kan. Kemudian dimulai dengan baca bismillah dan seterusnya. Pokoknya ada doa-doanya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para ulama. Maka di saat seperti itu, kalau masalah hukumnya ya tetap dia karena istrinya ya tetap diperbolehkan. Akan tetapi lebih beradab lagi kalau dilakukan itu di tempat yang terhormat. Nah, di tempat yang terhormat dia melakukan hal-hal seperti itu. Jadi termasuk sebuah keluar dari adab kalau melakukan hal seperti itu di tempat yang kurang terhormat seperti di kamar mandi. Kita tidak boleh terbawa dengan media sosial yang menayangkan hal-hal seperti itu, yang mana media sosial itu menayangkan hal-hal yang jauh dari kemuliaan, meskipun di media sosial ada sesuatu yang menayangkan dekat dengan kemuliaan. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian masih ada 2 pertanyaan terakhir ini. Sebelum nanti kita coba pilih ya, angkat pertanyaan-pertanyaan di kolom chat yang berkaitan dengan tema. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana nanti seseorang bila ada janji, tapi dia ingkar dengan janjinya. Contohnya, seperti ada seorang kekasih laki-laki dan perempuan. Namun perempuan ini berjanji tidak akan menerima kekasih lain kecuali laki-laki yang mencintainya ini, baik dijodohkan keluarga atau orang tua. Tapi perempuan ini berjanji akan menunggu laki-laki ini untuk melamarnya. Apakah boleh janji itu dilaksanakan, Ustaz? Di dalam istilah pernikahan, jadi kalau nikah itu kita itu tidak boleh jatuh cinta terlebih dahulu. Sebab kalau ada orang jatuh cinta terlebih dahulu, dia tidak akan bisa memilih. Kenapa? Dia itu tidak akan bisa memilih. Maka lebih baik kalau kita pengen mencari jodoh, usahakan pastikan yang mendampingi kita itu adalah jika seorang wanita, wanita yang soleha, jika seorang laki-laki, laki-laki yang soleh, yang bisa memuliakannya di dunia dan bisa memuliakannya di akhirat. Nah, di saat ada orang saya tidak akan berjanji kecuali dengannya. Kalau dia mengingkari janjinya, maka dia termasuk dosa. Kenapa dia dosa? Karena dia mengingkari janjinya, itu kan. Akan tetapi, janji dengan orang yang dia janjinya bukan orang baik ya Ustadz. Ngapain nikah dengan orang yang nggak baik? Kalau kata guru kami itu, kata guru kita semua Buya itu, kalau salah pilih, kalau salah makan sakit perut, kalau salah mencintai sengsara seumur hidup. Berarti kalau salah nikah dengan pasangan itu sengsara seumur hidup. Tapi kalau benar memilih, maka itu Masya Allah, muqaddimah keindahan di akhirat nanti bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan ini satu pertanyaan terakhir yang sudah kami himpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, saya sedang ikhtiar melunasi hutang riba bunga dari gadaian kontrakan. Kami sudah ikhtiar ingin menjual rumah dan kontrakan ini. Sudah dipasarkan kemana saja kurang lebih 2 tahun. Tapi kontrakan dan rumah ini harganya belum ada yang cocok. Terus apakah saya berhak menerima zakat untuk melunasi hutang riba dan bunga yang terus berjalan sampai saat ini, Ustaz? Oh ya, termasuk salah satu mustahik zakat adalah gharim. Jadi salah satu mustahik zakat, orang yang berhak terima zakat itu adalah orang yang punya hutang. Akan tetapi hutang ini hutang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan untuk membesarkan bisnisnya atau membesarkan usahanya. Nah, kalau orang yang bertanya tersebut
apakah dia boleh menerima zakat dengan atas nama gharim? Maka dilihat dia itu hutangnya itu untuk kebutuhan hidupnya atau dia itu hutangnya itu untuk membesarkan sebuah perusahaannya. Kalau untuk membesarkan sebuah perusahaannya, maka orang tersebut tidak diperkenankan untuk menerima yang namanya zakat. Akan tetapi mungkin dia termasuk orang yang fakir, orang yang punya fakir, orang yang nggak punya kerjaan, nggak punya harta, atau punya kerjaan tapi nggak cukup, atau punya harta tapi nggak cukup kalau digunakan seumur hidupnya, maka boleh dia mengambil atas nama fakir miskin, atas nama sabi, atas nama fakir miskin, kemudian amil, kemudian sabilillah, ibnu sabil, dan seterusnya, maka itu diperkenankan asal dia masuk dalam mustahik zakat. Yang dia tanyakan itu adalah dia termasuk yang itu apa tidak. Karena ini menyesuaikan dengan yang ada di kiri kanannya. Karena miskin zaman sekarang dengan miskin zaman dahulu berbeda. Kalau dulu orang miskin itu orang yang rumahnya bilik, misal nggak punya harta, nggak punya kerjaan. Tapi zaman sekarang orang rumahnya gedong tun bisa aja dia tuh orang yang fakir, orang yang miskin. Kenapa? Dia hanya punya rumah, dia nggak punya kerjaan. Dia punya harta tapi nggak cukup kalau digagal seumur hidup. Baru perkiraan 60-70 tahun seperti itu. Maka itu saja yang bisa kami jawab. Mudah-mudahan kita dimudahkan rezekinya dengan yang halal. Dan ingat Ibu, kalau pengen keluar dari riba, ingat lunasi itu hutang, tapi ingat pola hidupnya dengan menggunakan pola hidup sederhana, yaitu tidak memaksakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Masih ada beberapa pertanyaan Ustadz di kolom chat. Mungkin kita akan angkat satu atau dua saja karena sudah jam 9 malam ya. Sedikit mungkin Ustadz mengulas kembali tentang jarak antara kaki dengan sutroh ketika kita sedang sholat sendirian Ustadz. Ini ada pertanyaan seperti itu Ustadz. Baik, saya ulang ya. Termasuk syarat sahnya sutroh itu ada dua. Yang pertama, tinggi sutroh itu adalah yaitu kurang lebih 30 cm. Saya ulangi ya, 2/3 diro. Jadi tinggi sutroh itu 2/3 diro kurang lebih 30 cm. Nah, kemudian yang kedua, jarak antara kaki dengan sutroh itu tidak lebih dari 3 diro. 3 diro itu satu dironya 45 cm, berarti 45 kali 3 kurang lebih 135 cm. Jadi kalau 2 meter ya sudah nggak memenuhi sutro lagi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lagi? Baik. Satu lagi mungkin ya. Ustadz, saya sholat sendiri di musola di shaf kedua. Terus tidak lama datang orang lain ingin sholat juga dan mereka mendirikan sholat jamaah dan posisinya bersama dengan saya berdirinya juga. Terus saya yang hampir selesai 1 rakaat lagi, apakah saya langsung selesaikan terus sholat atau ikut imam tersebut, Ustaz? Coba diulang Kang, diulang dulu. Jadi beliau ini sholat sendiri di musola ya di shaf kedua. Tapi kemudian datang orang lain untuk sholat berjamaah di samping dia. Nah, sholatnya dia ini tinggal 1 rakaat lagi. Apakah dia harus menyelesaikannya atau ikut imam tersebut, Ustaz? Berarti dianya sholat sendiri ya awalnya, bukan berjamaah. Sholat sendiri. Iya, sholat sendiri. Kalau dia sholatnya sendiri, berarti dia selesaikan sholatnya. Setelah selesai sholatnya, baru dia itu gabung dengan berjamaah. Sebab mengulang sholat dengan berjamaah itu termasuk disunahkan. Tapi kalau dia sholatnya di sampingnya, dia kan udah sholat sendiri, jadi makmum di belakang. Menyelesaikan sholatnya tinggal 1 rakaat lagi. Selesaikan aja dulu,
kemudian yang ini gimana Ustaz? Yang ini biarkan dulu aja, sudah selesai. Bahkan yang ini tuh kalau memang ada makmum lebih baik nyari makmum lagi, nggak usah gabung di sini, tapi dia nyari makmum lagi, dia bikin jamaah yang baru. Kalau yang imam rotibnya sudah selesai, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Baik, cukup Ustaz, mungkin sudah jam 9 malam, sudah 1 jam juga. Untuk Baik, kita doa dulu. pertanyaan-pertanyaan lainnya itu insya Allah kita nanti bacakan di lain kesempatannya. Silakan untuk menutup dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa akrimna wa la tuhinna wa afina wa la tumridna wa athirna tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada hati kami cinta dan kasih ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami ya Allah. Ya Allah, tambah kecintaan kami kepadamu agar kami mudah melaksanakan perintahmu. Tambah kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Tambah kecintaan kami kepada orang tua kami, kepada pasangan hidup kami ya Allah. Kepada anak-anak kami ya Allah. Kepada orang-orang yang bersama kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kami segala maksiat. Ampuni dosa kami. Panjang umur kami, sehat dan taat. Lapangkan rezeki kami halal berkah ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kami wabah ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah setelah panjang umur ya Allah. Bersihkan hati kami dari berbagai macam penyakit hati ya Allah. Ya Allah, jadikan kami saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki kami halal berkah ya Allah. Jika di antara kami ya Allah ada yang sakit, beri kesembuhan. Yang punya hutang, mudahkan bayar hutangnya ya Allah. Dan ampuni dosa kami dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah setelah panjang umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat semuanya, tuntas sudah ngaji kita malam hari ini. Untuk kita ucapkan syukran jazakumullah untuk guru kita Ustaz Muhammad Rosyad yang sudah berkenan menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk beliau dan bermanfaat untuk kita yang menyimak pada malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya, banyak sekali tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya, belum terangkat. Tapi insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan bisa dicari juga jawabannya di channel YouTube Al-Baja TV daripada jawaban dari guru kita Buya Yahya. Baik, insya Allah kita jumpa kembali dalam program ngaji virtual Sabtu pekan depan ya. Sabtu pekan depan masih bersama Ustaz Muhammad Rosyad dalam lanjutan silsilah fikih praktis tentang sunnah sebelum sholat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon doa selalu, doakan terus ya. Ajak juga orang lain untuk bergabung dalam program Wakaf Gedung Media Center ini, sehingga akan semakin banyak orang yang bisa merasakan nantinya daripada program kebaikan ini. Baik, kami yang bertugas mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.